Waktu kita ingat janji Tuhan menolong kita untuk hidup dalam kodrat ilahi. Makanya hidup dalam kodrat ilahi, hidup dalam kekudusan, ketaatan, bukan karena kuat gagah, perjuangan, kehebatan kita. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Pagi ini kembali biar firman Tuhan menyegarkan kita, firman Tuhan memberkati kita, firman Tuhan menolong kita untuk kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kekudusan. Pernahkah ada di antara kita yang merasa hidup kudus itu sulit? Atau adakah di antara kita yang merasa tekanan hidup itu selalu ada dan membuat saya jatuh? Atau kita berpikir bahwa kedagingan terus ada dan membuat kita jadi lemah? Sebagai hamba Tuhan saya mau ingatkan, hidup kudus, ketaatan itu idenya Tuhan. Jadi kalau Tuhan kasih ide, Tuhan kasih kemampuannya, Tuhan kasih jalannya buat kita. Bahkan Alkitab berkata, yuk kita buka 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Perhatikan, janji-janji yang berharga dan sangat besar. Supaya olehnya, oleh janji Tuhan, kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Puji Tuhan, Tuhan kasih jalannya untuk kita bisa hidup dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia. Bagaimana caranya? Dengan janji-janji Tuhan yang besar dan berharga. Alkitab bilang supaya olehnya, itu hasil. Kekudusan adalah hasil dari janji-janji Tuhan. Makanya biasakan hidup bukan dari janji kita kepada Tuhan. Jangan mengandalkan janji kita kepada Tuhan, tapi andalkan janji Tuhan kepada kita. Hiduplah dari apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Itu yang buat kita bisa hidup kudus. Lihat, Tuhan kasih jalannya untuk kita hidup kudus. Bagaimana? Ingat janji-janji Tuhan. Jadi banyak baca Alkitab, ketahui banyak janji Tuhan di sana. Dan sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, janji Tuhan menolong kita untuk hidup kudus. Saya ulang, janji Tuhan menolong kita untuk hidup kudus. Saya kasih gambaran sederhana ya. Mungkin kita banyak kebutuhan, banyak keperluan. Dan tabungan kita kurang untuk memenuhi kebutuhan dan juga keperluan kita. Tapi waktunya mendesak. Deadline-nya harus segera dibayar semua kebutuhan kita. Kalau tidak, kita menghadapi masalah yang baru. Dan di kantor, tiba-tiba bos kasih kita proyek. Proyek itu yaitu kita harus buat pengadaan. Dan waktu kita harus buat pengadaan, bos percayakan. Kamu buat deh. Beli ini, beli ini, beli ini. Kamu yang atur semua. Dan kemudian kita hubungi para suppliernya. Dan harganya anggaplah 1.000. Lalu kalau harga 1.000, ya kamu gak dapat apa-apa. Kalau kamu tulis 1.000, kamu gak dapat apa-apa. Sedangkan ada kebutuhan yang mendesak. Dan harus dibayar. Kalau enggak, kamu kena masalah yang baru. Ada godaan untuk kamu markup aja harganya jadi 1.200. Ada untungnya dan bos juga gak tahu. Orang juga gak tahu. Kamu yang dikasih proyeknya, bos tinggal kasih uangnya, kamu beli. Ada godaan untuk markup, untuk licik. Karena kebutuhan yang banyak. Kalau kamu ingat janji Tuhan, Filipi 4 ayat 19, apa ayatnya? Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan kelimpahan dalam Yesus Kristus Tuhan. Lalu kamu ingat lagi janji Tuhan, kalau burung pipit di udara dipelihara, kamu lebih berharga dari burung pipit. Tuhan pasti memeliharamu. Kamu ingat lagi janji Tuhan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Apa yang terjadi? Godaan itu semakin mencekam, semakin menerkammu, atau godaan itu jadi luntur? Godaan itu jadi luntur jawabannya. Waktu kita ingat janji Tuhan menolong kita untuk hidup dalam kodrat ilahi.
Makanya hidup dalam kodrat ilahi, hidup dalam kekudusan, ketaatan, bukan karena kuat gagah, perjuangan, kehebatan kita. Tapi dasar kekuatannya berasal dari janji Tuhan. Kalau ada janji Tuhan yang mendorong kita berjuang. Jangan dibalik nih, bukan kita berjuang yang membuat kita bisa hidup kudus. Janji Tuhan memberi kita landasan untuk kita berjuang, untuk hidup dalam kodrat ilahi. Saya percaya kalau kita ingat Tuhan memelihara kita, karena kita lebih berharga dari burung pipit. Allahku akan memenuhi keperluan, kebutuhanku menurut kekayaan kelimpahan dalam Yesus Tuhan. Waktu ada godaan, maaf, godaan itu akan bisa kita atasi. Jadi janji Tuhan menolong kita untuk mengalahkan godaan, mengalahkan pencobaan. Dan janji Tuhan membuat kita memiliki keberanian untuk melangkah, keberanian untuk percaya. Alkitab berkata, waktu Musa sampai di tepi Kanaan, mengutus 12 pengintai mengintai tanah Kanaan. Setelah sekian lama mereka mengintai, mereka pulang. Mereka semua kasih kabar yang sama, yaitu bahwa itu tanah yang baik, berlimpah susu dan madu, ada rumah-rumah berisi barang baik, dan di sana juga buahnya besar-besar. Itu tanah yang luar biasa yang Tuhan janjikan buat kita. Tapi yang 10 berkata seperti ini, tapi di sana ada raksasa, ada tantangan, ada masalah, ada sesuatu yang harus kita hadapi. Kita seperti belalang dan mereka raksasa-raksasa. Kita diinjak masuk situ. Kita nggak mungkin masuk ke sana. Dan kekuatan kita mendorong kita untuk mundur, untuk nyerah. Bilang nggak mampu. Ya saya nggak bisa taat karena saya nggak kuat, saya nggak mungkin taat. Alasannya ini, itu. Ya saya nggak bisa hidup kudus karena alasannya ini, itu. Alasannya semua karena saya terbatas. Makanya saya bilang jangan hidup dari kekuatanmu, tapi hidup dari kekuatan Tuhan yang tanpa batas. Hidup bukan dari janjimu kepada Tuhan, hidup dari janji Tuhan kepada hidupmu. Maka 2 orang, Yosua Kaleb, berkata di dalam Bilangan 14 ayat 9, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Kenapa dia bilang memberontak kepada Tuhan? Karena Tuhan udah janji kita akan masuk ke sana. Kalau kita nggak percaya, kita memberontak artinya. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka telah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Kalau kita baca dari ayat atas dan bawahnya, 2 orang ini berkata, Tuhan yang sudah janji kita akan masuk ke sana. Janji Tuhan mendorong kita untuk berani melangkah. Makanya hidup dari apa yang Tuhan janjikan. Maka saya percaya kekudusan bukan hal yang sulit, ketaatan bukan hal yang sulit. Ketika kita tidak mengandalkan kekuatan kita, ketika kita tidak hidup dari apa yang bisa kita buat kepada Tuhan, dari apa yang bisa kita janjikan kepada Tuhan, tapi ketika kita hidup dari apa yang Tuhan sudah perbuat buat kita. Apa yang Tuhan sudah perbuat buat kita di atas kayu salib? Dia kasih tubuhnya, nyawanya, darahnya. Dia bayar semua harga. Dia tukar hidup kita dengan hidupnya. Kutuk tidak ada lagi di hidup kita, tapi berkat yang ada di hidup kita. Itu perbuatan Tuhan buat hidup kita. Itu yang buat kita gak akan nyerah. Karena kita tahu Tuhan gak nyerah, gak akan mundur. Karena kita tahu Tuhan gak mundur menghadapi kayu salib. Itu yang buat kita berkemenangan. Puji Tuhan. Makanya jangan hidup, sekali lagi saya ulang, dari apa yang jadi kekuatan dan kehebatan kita. Hidup dari janji Tuhan. Hidup dari apa yang Tuhan janjikan. Tuhan kasih jalannya untuk kamu bisa taat. Tuhan kasih jalannya untuk kamu bisa hidup kudus. Tuhan kasih jalannya untuk kamu bisa berkemenangan dalam hidup. Tidak mundur tapi terus melangkah. Gimana caranya? Melalui janji-janji itu yang sangat besar dan berharga. Supaya olehnya kamu hidup dalam kodrat ilahi. Wow, betapa indah janji Tuhan buat kita. Betapa Tuhan kita mengasihi kita. Dia kasih perintahnya, tapi dia kasih jalannya. Dia kasih perintahnya, dia taruh pemahamannya bagaimana kita bisa sampai di situ. Bukan karena kuat gagah hebat kita, tapi karena rohnya, firmannya, kekuatan dan kuasanya yang dia janjikan ada di hidup kita. Puji Tuhan, saya percaya pagi ini saya bicara dengan orang-orang yang Tuhan semangati, yang Tuhan kuatkan bahwa kamu bisa taat, kamu bisa kudus, kamu bisa melangkah, nggak mundur.
Tapi bukan kekuatanmu sumbernya, kekuatan Tuhan. Janji Tuhan sumbernya. Karena mulai hari ini, banyak baca Alkitab, supaya engkau tahu banyak janji Tuhan untuk hidupmu dan keluargamu. Mari kita bersyukur untuk firman Tuhan, mari kita doa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kembali kami dikuatkan, diteguhkan, disemangati oleh firman Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu, hamba doa, Tuhan berkati anak-anak-Mu pagi ini, berkemenangan, berani melangkah, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kekudusan, dan lihat apa yang jadi janji Tuhan, menjadi nyata dalam kehidupan umat-Mu. Berkati satu persatu anak-anak-Mu, di pagi ini apapun yang akan diperbuat sepanjang hari ini, penyertaan Tuhan ada buat mereka. Di dalam nama Yesus kami doa bersyukur, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Saya mau hidup dari apa yang Tuhan janjikan kepada saya. Karena janji saya terbatas, janji Tuhan tidak terbatas. Jika itu jadi responmu, jangan lupa tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Tulis sesuatu yang jadi responmu di kolom komentar. Dan bagikan link Morning with the Word pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Terus maju dalam Tuhan. Tuhan berkati. See you.